Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Bedo Ngawi. Di video kali ini kita akan melakukan tes ya, cek suara dari driver MX500 dan juga crossover ini ya, crossover aktif 4W. Nah, ini produksi saya. Ini rakitan ya teman-teman. Yang dulu mungkin teman-teman juga udah pada pernah lihat ya videonya crossover ini. Nah, ini pesanan orang ya, crossovernya ini udah pesanan, udah hampir seminggu. Lalu ininya juga pesanan, jadi kita sekalian ngecek ya, seperti itu. Jadi semua barang yang kita kirim itu kita cek dulu, kita pastikan kalau semuanya itu sudah berfungsi dengan normal dan sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi bagi yang pesan crossover ini nggak bisa mendadak ya, misalkan hari ini pesan terus besok kirim, nggak bisa, karena harus ada pengujian dan lain sebagainya ya gitu. Jadi paling lama seminggu, paling lama, karena juga antri ya, paling lama seminggu, tapi kita usahakan nggak sampai seminggu, seperti itu. Dan ini untuk harga crossover ini dia 385.000 ya teman-teman. Harganya beda dari harga yang dulu, karena yang dulu itu harga lama ya, udah beberapa bulan. Harga partnya juga naik, harga PCB, harga boxnya juga naik. Jadi ya daripada mengurangi kualitas, mending harganya saya naikin sedikit, seperti itu. Jadi ini harganya 385 ya. Nah, ini crossover 385, beratnya dia 2 kilo, jadi ongkirnya nanti terhitung 2 kilo, seperti itu. Karena boxnya ini tebal teman-teman, bukan box yang yang tipis itu ya, ini tebal dan kuat, jadi agak berat. Tambah lagi pakai trafo, seperti itu. Lalu ini kit MX500 juga pesanan dari Shopee ya, via Shopee. Ini masih ready 4 pieces teman-teman. Kalau untuk MX nya M500 belum ready, sementara yang ready MX500. Nah, ini 4 set final. Nah, ini supply-nya di sini ya, trafonya. Kalau ini untuk trafo supply supply protect. Jadi supply protectnya langsung ke trafo ya, nggak perlu pakai power supply lagi. Nah, jadi ini kita tesnya satu persatu teman-teman ya, karena kita powernya ini kita cek cuma satu. Jadi ngeceknya per per W, artinya ngeceknya dari mid, high, low, sub gitu. Nah, ini kan stereo teman-teman ya, ini crossover ini stereo, channel R, channel kanan, ini channel kiri. Nah, dan dia ada 4W, artinya 4 jalur, 4 nada. Nadanya itu ada high. Nah, kelihatan ya, high, mid, low, dan subwoofer. Jadi powernya kalau ini mau bisa terhandle semua, itu minimal powernya ada 2 box stereo gitu. Jadi nanti bisa, misalkan teman-teman punya power 2 box stereo, nah itu sudah bisa menghandle crossover ini per mono ya, jadi per mono. Tapi kalau teman-teman punya powernya 4 box, itu bisa semuanya bisa dihandle, jadi kiri kanan. Jadi kalau cuma boxnya powernya 2 box, itu main salah satu channel saja, channel kiri atau channel kanan. Tapi kalau powernya 4 box, itu bisa main semuanya, channel kiri kanan, seperti itu. Memang kalau kita pakai crossover agak boros powernya ya, tapi juga suaranya juga lebih enak teman-teman, karena per W itu dihandle sama power sendiri dan dimasukkan ke speaker sendiri, seperti itu. Nah, jadi misalkan teman-teman punya powernya 1 box ya misalkan, tapi pengen pakai crossover ini, apakah bisa? Tetap bisa teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal ambil jalur midnya sama low, atau mid sama sub gitu, juga bisa, seperti itu. Nah, di sini terus ada tulisan gain ya. Nah, tulisan gain di sini bukan gain, tapi di sini frekuensi ya aslinya.
frekuensi seperti itu. Oke, langsung saja kita cek ya. Dari pertama-tama kita cek dulu nada berurutan ya, dari yang tinggi sampai yang rendah. Jadi kita cek nada high, mid, low, nanti ke sub seperti itu. Oke. Nah, oke Mbak ya, langsung kita cek. Ini powernya sudah bunyi ya, sudah nyala, sudah on. Ini kita on kan dulu. Ini kita cek untuk nada high-nya ya. Nah, di sini kita buka, ini input levelnya. Ini untuk high-nya. Nah, jadi keuntungannya kita pakai crossover itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kita main nada high itu yang bunyi ya tweeternya yang paling kenceng. Untuk 10 in sama 15 innya itu dia nggak bunyi ya. Ini saya pasang semua speakernya, saya sambungkan semua ke power, tapi yang bunyinya paling kenceng dia di tweeternya. Kenapa Twitter? Karena Twitter itu dia menghasilkan nada atau mengeluarkan nada high sama dengan yang tadi kita buka levelnya, itu nada high. Jadi sinkron sama ya, seperti itu. Oke, kita nah selanjutnya kita ke nada mid ya. Nada mid, kita jangan lupa kita pindahkan dulu colokannya ya ke nada mid. Ke mid. Nah, ini midnya. Mid ini ada frekuensinya ya. Jadi kalau kita buka volume frekuensi itu midnya semakin tipis. Jadi teman-teman bisa setting sendiri mau mid yang tebal atau yang tipis. Nah, tapi semakin kita buka full dia semakin ke high, jadinya seperti itu. Semakin tipis. Oke, selanjutnya kita cek ke nada low-nya ya. Ke nada low. Nah, ini kita pindahkan dulu, jangan lupa. Nah, kalau tadi nada high itu dia yang twitternya ya. Terus nada mid tadi yang kenceng itu yang 10 in-nya. Sekarang nada low. Nada low ini nanti yang kenceng yang 15 in-nya yang paling bawah. Oke, kita cek. Kacanya sampai getar ya.
Jadi untuk low nya ini juga dia ada frekuensinya ya. Jadi kalau kita tutup seperti ini itu dia low nya empuk ya, tapi kalau semakin kita buka itu dia semakin atas, low nya low yang dep seperti itu. Tapi kalau kita buka, semakin buka nanti dia ke mid ya, seperti itu. Nah, dia kalau dibuka semakin ke mid. Jadi frekuensi yang ada di mid kalau dibuka semakin ke high, kalau frekuensi yang ada di low dibuka semakin ke mid, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nada subwoofernya ya. Kita ganti dulu ke nada subwoofer. Nah, subwoofernya ada di sini. Nah, seperti itu ya untuk suara dari per W ini. Jadi ini sudah fix ya, sudah bekerja semuanya, sudah bagus. Yang ini juga tadi sudah saya tes ya, yang sebelah channel kanan. Untuk nada subwoofer dan low kalau mau kedengeran silahkan gunakan headset teman-teman ya, karena kalau nggak pakai headset ya mungkin nggak kedengeran kalau langsung lewat speaker HP, seperti itu. Nah, itu kita cek per W ya. Itu kalau kita bunyikan semua, kita padukan semua, kita nyalakan bersama, itu dia akan menghasilkan suara yang enak teman-teman, seperti itu. Akan berbeda lah sama kita nyetel power tanpa menggunakan crossover, seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek suara dari M500 nya ya. Jadi tadi kan kita cek pakai crossover, nah ini kita cek murni suara powernya seperti apa. Nah, oke Mbak ya, ini sudah selesai saya copot crossovernya. Kita langsung cek suara asli atau suara natural dari powernya.
Oke, seperti tadi Mbak ya untuk suaranya. Jadi betapa beningnya suara hack dari si MX500 ini, juga enak lah pokoknya. Dia nadanya flat dan ada mid hacknya juga bening bagus. Jarang teman-teman menemui power dengan kualitas mid hack yang bagus itu, apalagi power berdaya lumayan besar ya seperti itu. Tapi kalau untuk power berdaya rendah, berdaya kecil, yang nadanya enak, yang nada mid hacknya itu bagus, yang larity itu banyak ya, terutama power rancangannya Pak Anis Tardi. Nanti mungkin next time akan saya coba kita review ya, dan sementara ini ada kit emprit rancangan dari Pak Anis Tardi, nanti kita akan coba review ya teman-teman. Nah, oke, seperti tadi ya untuk suara dari MX500 dan crossover ini. Itu kalau kita ceknya bersama ya, maksudnya semua nada itu kita bunyikan bersama, itu nadanya akan lebih bagus daripada kita nggak pakai crossover gitu. Jadi kalau pakai crossover nanti semua nada itu jadi terhandle dengan sesuai kapasitasnya masing-masing. Jadi nada hack ya dia bunyi di Twitter, nada mid ya dia bunyi di 10 innya, nada low sub dia bunyi di 15 innya. Jadi ketika dibunyikan bersama itu akan menghasilkan suara percampuran atau perpaduan suara yang jauh lebih bagus lagi, lebih clarity seperti itu. Oke Mbak ya, untuk bagi yang berminat driver MX500 ataupun crossovernya bisa klik link di bawah seperti itu di deskripsi video ya. Oke, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.